Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dodolorku di Mado Bae Berado. Di suasana hari ini untuk edisi di hari Senin ya, tepatnya awal pekan pada tanggal 19 Mei 2025. Bertemu Balen kita di kesempatan suasana pagi menjelang siang hari ini dalam dialog ya, dalam studio. Dalam studio kali ini dengan tema Sumsel menggambar dalam rangka Bulan Menggambar Nasional dan sekaligus juga memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke-79 tahun 2025. Dan tentunya dulurku di studio sudah hadir tentunya para narasumber kita, alhamdulillah tentunya sehat galau siaponian. Kira-kira narasumber kita ini pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk tentunya bisa ngobrol lebih enjoy, lebih santai ya, untuk mengetahui tentang kegiatan ini, kita akan mengenal lebih jauh dan juga berkenalan langsung dengan para narasumber kita. Para narasumber kita yang pertama ada Ibu Cahyo Sulistianingsih Esos. Beliau adalah Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Cahyo. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, sehat ya Bu Cahyo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Kemudian kita juga akan mengenal seorang, ini kayaknya seniman ya pasti kalau lihat dari, kalau misalnya pendengar dan juga tentunya pemirsa RRI Net, RRI maksud kami pemirsa YouTube RRI ya Perempat Palembang. Ini beliau adalah mungkin seorang seniman juga. Ini ada Bapak Dr. Erwan Surya Negara MSN. Beliau adalah tim perumus Hari dan Bulan Menggambar Nasional. Ini manggilnya Kak Erwan atau Cak Wano? Kira-kira yang lebih lemah. Kalau di Sumsel di Palembang biasa dipanggil Kiai Erwan. Wah, Kiai Erwan. Wah, ini pas nian Iya. dengan perempat yang memang kaitannya dengan budaya. Iya. Jadi panggilannya panggilan budaya juga. Oke, Kiai Erwan ya. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Bu Cahyo dan juga Kiai Erwan. Hari ini tema yang kita bahas dalam dialog di dalam studio kali ini adalah mengenai Sumatera Selatan menggambar dalam rangka Bulan Menggambar Nasional, dalam rangka juga memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke-79 tahun 2025. Mungkin saya ke Bu Cahyo dulu nih ya, sebelum nanti kita ke kegiatan Bu Cahyo. Ini Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri yang ke-79 itu diperingati kapan ini Bu? Iya, untuk tahun ini Pemprov sudah genap berusia 79 tahun. 79 tahun. Ya, dan biasanya diperingati pada tanggal 15 Mei ya. Tanggal 15 Mei Dan yang kemarin lalu. tanggal 15 Mei kita sudah melakukan sidang paripurna ya untuk memperingati ulang tahun Pemprov. Nah, untuk menyemarakkan ulang tahun Pemprov, Disbud Par Provinsi Sumatera Selatan juga punya berbagai kegiatan. Beragam kegiatan. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan Festival Sriwijaya Festival Sriwijaya. yang juga dalam rangkaian itu agenda tahunan ya Bu ya? Pemprov ya, agenda tahunan. Dan untuk besok kita akan melaksanakan kegiatan Sumsel Menggambar. Sumsel Menggambar. Itu dalam rangka juga memperingati HUT ke-79 Pemprov Sumsel. Sumsel. Begitu. Jadi digandengkan Ya, kegiatan ini begitu ya? digabungkan supaya lebih meriah lagi ulang Betul tahun sekali. Pemprov tahun ini begitu ya. Baik Bu Cahyo, kita kembali ke Kiai Erwan. Kiai Erwan, ini ngomong ke masalah Bulan Menggambar Nasional. Mungkin tidak banyak kita yang tahu itu kan sejarah daripada Bulan Menggambar itu sendiri. Mungkin apa yang melatar belakangi sejarah dari Bulan Menggambar Nasional ini? Kiai diaturi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Pro 4 Palembang Sumatera Selatan yang saya banggakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya ingin mengucapkan dulu Dirgahayu Sumsel ke-79 dan selanjutnya terus berjaya. Wah, Masya Allah. Ya, baik. Latar belakang dari kegiatan Hari dan Bulan Menggambar Nasional tahun 2025 ini sudah dimulai sejak 2022. Sejak tahun 2022. Oke. Kita Perupa Indonesia menggagas kegiatan ini bersama-sama seluruh Indonesia, kawan-kawan dari Jogja, kawan-kawan dari Bandung, dari Surabaya, dari Papua hingga ke Aceh.
itu semua bersepakat bahwa bulan Mei itu adalah bulan menggambar nasional. Kenapa? Karena kita ketahui bersama kegiatan menggambar itu dalam sejarah perkembangan kebudayaan itu sudah dimulai sejak masa kanak-kanak. Nah, bahkan dalam sejarah peradaban dunia kita ketahui banyak peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada bisa kita jumpai di berbagai belahan dunia dari peradaban manusia dalam kegiatan menggambar tersebut. Bahkan di kita ternyata di Indonesia itu adalah peradaban menggambar yang tertua. Di Indonesia? Di Indonesia, itu ada di Indonesia, yaitu tepatnya lukisan gua batu di daerah Sulawesi Selatan. Di Maros itu ada lukisan di dalam gua batu. Nah, berdasarkan penanggalan arkeologisnya disepakati oleh dunia, itulah lukisan gambar prasejarah tertua di dunia. Berarti udah lama sekali ya. Jadi kita bangga dengan Indonesia, dengan leluhur kita yang sudah memulai peradabannya dengan kegiatan menggambar tersebut. Nah, dari situlah kita bersepakat bahwa sebetulnya kegiatan menggambar itu kait eratnya itu adalah dengan dunia pendidikan. Makanya kita juga bersepakat bahwa Mei itu adalah bulan menggambar nasional. Dan sebagai hari menggambarnya kita tetapkan juga sama dengan hari pendidikan nasional, yaitu 2 Mei. Nah, alhamdulillah pada zooming yang kita lakukan dengan kawan-kawan Perupa Nasional pada 2024 kemarin kita connect dengan Pak Fadlizon. Iya, Menteri Kebudayaan kita yang baru periode sekarang ada Menteri Kebudayaan. Alhamdulillah bangsa kita sudah semakin appreciate dengan kebudayaan artinya. Dan Pak Fadlizon juga sudah menyepakati bahwa ke depan mudah-mudahan 2026 itu akan ada semacam surat keputusan menteri bersama. Surat keputusan menteri bersama antara SKB, misalnya SKB seperti Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri nanti akan mensupport kegiatan bulan menggambar nasional itu. Sehingga nanti akan masing-masing daerah itu ada anggarannya, termasuk di tingkat nasional dari APBN seperti itu, Mbak, sejarahnya. Baik, kurang lebih seperti itu sejarahnya ya. Dan juga untuk dodolurku pendengar, kalau misalnya nak bergabung kegiatan bertanya, kami atur ibe di line telepon 0711 35 1656. Balik lagi ke Bu Cahyo lagi. Nah, ini kita pengen tahu Bu Cahyo, support dari pemerintah provinsi sendiri di dalam bulan menggambar ini apa saja? Ya, untuk tahun ini kita mensupport untuk kegiatan bulan menggambar gitu ya. Kalau setiap tahun mungkin ada sudah Hari Tari Dunia gitu. Hari Tari Dunia. Kita sudah peringati kemarin April. Nah, untuk Mei ini kita peringati dengan kegiatan bulan menggambar dan kita support untuk pelaksanaan bulan menggambar ini dengan kegiatan ekspresi seni. Seni. Dan dengan temanya Sumsel menggambar, karena kita sebenarnya mengajak untuk seluruh anak-anak Sumsel untuk bisa menggiatkan mereka ide-ide mereka untuk menuangkannya dalam bentuk gambaran. Begitu ya. Dan untuk tahun ini kita mensupport melalui aktivasi Taman Budaya. Jadi kegiatan nanti akan dilaksanakan di Taman Budaya begitu. Di Jakabaring ya Bu? Di Jakabaring. Kegiatan dalam rangka kegiatan bulan menggambar. Kita tidak sendiri karena kita juga menggandeng komunitas, yaitu Rumah Belajar Abi Sakinah begitu untuk melaksanakan kegiatan bulan menggambar ini. Dan ini nanti akan dilaksanakan di tanggal 20 sampai 24 Mei. 20 sampai 24 Mei. Selama 4 hari dan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa saja itu Bu? Nanti ada pameran karya seni lukis anak-anak ya, dari ada TK, SD sampai SMP itu ada 12 anak. Ada juga nanti lomba menggambar, lomba mewarnai. Dan juga ada workshop ini untuk guru-guru SD, TK SD ya, terkait dengan workshop lukis tentunya. Jadi artinya untuk anak-anak yang berusia dini ya Bu? Ya, dari TK, SD sampai SMP. Sampai SMP batasnya. Ya, karena mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ki Irwan ya, bahwa menggambar ini kan sebenarnya melatih sejak dini anak-anak itu untuk berekspresi begitu ya. Dan ini kan sebenarnya bagian dari untuk mencerdaskan anak-anak itu. Kan bagaimana dia bereksperimen, berekspresi dengan apa yang mereka pikirkan, dituangkan dalam bentuk lukisan begitu. Dan ini sebenarnya awal dari kecerdasan anak-anak itu sendiri. Makanya kita mulai dari
sejak dini begitu, Iya. dari sejak dari usia TK gitu. TK. Dan kita akan laksanakan nanti di bulan menggambar itu tanggal 20. Jadi sebenarnya tinggal besok begitu ya. Dan hari ini panitia sedang persiapan untuk Jadi lagi kalau kata orang Palembang tuh lagi begebuk-begebuknya lagi nih. begepuk-begepuknya ini. Lagi sibuk-sibuknya ya Bu Iya ya. nih An, itu Bu, lagi sibuk-sibuknya begitu untuk persiapan besok. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar kegiatan itu. Jadi besok itu mulai dari pembukaannya dulu. Ya, besok pembukaannya dan sebenarnya sudah di-share untuk link pendaftaran. Jadi siapa yang pengen mengikuti lomba itu silahkan untuk mendaftar begitu ke Itu dari panitia. kapan dibukanya link pendaftaran? Sudah beberapa hari yang lalu begitu. Oke. Ya, Sudah beberapa waktu yang lalu ya. Ya, untuk itu kegiatan ini. Oke. Dan kita berharap juga bahwa nanti untuk tahun-tahun kedepannya kita bisa tetap melaksanakan kegiatan ini. Dan tentunya kita juga bisa memanfaatkan taman budaya karena di sana memang untuk ekspresi segala bentuk kesenian kan, untuk bagaimana memotivasi masyarakat maupun pelajar untuk mengekspresikan seninya lewat aktivitas di taman budaya begitu. Jadi ya tidak hanya untuk menggambar saja tapi juga untuk seni yang lain. Jadi artinya di taman budaya itu jangan sampai nggak ada kegiatan gitu ya Bu ya. Begitu ya. Jadi memang benar-benar diberdayakan seperti itu. Ya, dan untuk tahun ini bulan menggambar di tahun ini kita kebetulan ada dana melalui difasilitasi melalui dana alokasi khusus atau DAK non fisik dari Kementerian Kebudayaan begitu, dan kita untuk itulah kita juga fasilitasi komunitas seni untuk melaksanakan kegiatan dan kebetulan tahun ini untuk bulan menggambar. Bulan menggambar. Oke, kita ke Kiai lagi ya. Nah, ini Kiai kalau misalnya ngomong ke kegiatan ini tadi kan Ibu sudah nyebutin banyak nih. Nah, ini siapa-siapa saja yang terlibat nih ya dalam kegiatan kita ini ya? Ya, jadi sesuai konsep kita dalam merumuskan bulan hari dan bulan menggambar nasional itu, yang menjadi tujuan utama kita itu adalah masyarakat sesungguhnya. Masyarakat, oke. Yaitu komunitas-komunitas seperti disebutkan oleh Bu Cahyo tadi. Ini diselenggarakan oleh komunitas, kemudian yang didorong itu justru komunitas-komunitas. Tapi juga kita tidak meninggalkan pribadi-pribadi yang ingin ikut dalam kegiatan bulan menggambar ini. Jadi kita memang mendorong masyarakat untuk beraktivitas menggambar bersama itu. Sehingga kita tetapkan tema untuk 2025 ini, tema menggambar, hari menggambar dan bulan menggambar nasional itu adalah Indonesia menggambar dan menggambar Indonesia. Indonesia menggambar dan menggambar Indonesia. Memiliki makna tersendiri kan kata-kata itu? Betul. Tema itu? Sangat punya makna yang luhur. Indonesia menggambar tentunya maknanya bahwa kita sedang melaksanakan bulan menggambar, sedangkan menggambar Indonesia jadi masyarakat bisa berekspresi menggambarkan keberagaman Nusantara, keberagaman Indonesia dengan kulturnya yang memang beragam, kesenian yang beragam dengan aktivitas masyarakatnya yang juga beragam karena kita memang sebagai negara yang beragam. Sebagai negara yang beragam. Oke, ini kan menarik ya, Indonesia menggambar Indonesia, gitu kan. Artinya tadi juga Ibu sempat menyinggung ya Bu ya, bahwa dari usia sejak dini nih ya, sejak dini usia anak-anak untuk bisa tentunya mengekspresikan diri, bahwa kecerdasan itu Bu ya tidak mutlak harus kecerdasan yang secara apa ya, kata hitung-hitungan gitu kan, tetapi kan ada juga kecerdasan lain di luar dari itu. Nah ini menurut pendapat Kiai sendiri bagaimana nih? Ya betul. Jadi secara psikologis pada manusia itu ada dua belahan otak. Dalam berpikir itu ada otak kiri dan otak kanan secara psikologis itu. Nah selama ini kita lebih cenderung memperhatikan otak kiri. Tentang bagaimana berpikir apa aturan-aturan, keharusan-keharusan gitu ya, yang sifatnya tertib. Nah, kita kadang lupa dengan belahan otak kanan. Di otak kanan inilah kita dididik atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan berpikir itu, yaitu dengan berpikir intuitif. Ya, berpikir secara gagasan, berpikir secara kreativitas, kemudian kita mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir yang bersifat
intuitif itu sehingga kita akan melahirkan gagasan-gagasan yang yaitu besar. dengan berpikir. Jadi, karena itulah sejak anak-anak memang harus difasilitasi. Ya, berpikir Kita secara tidak boleh intervensi masa gagasan, kanak-kanak, berpikir secara kreativitas, kegiatan-kegiatan yang kita dewasa, mengembangkan seperti kita mengharuskan mereka berpikir kursus bahasa, kursus matematik itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah dengan berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, lukis intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, lukis intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, lukis intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, lukis intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, lukis intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik. Itu belum masanya, karena masa kanak-kanak itu adalah masa berpikir, bahkan dalam menggambar sendiri, dalam berpikir intuitif. Kita tahu maestro lukis Indonesia, intervensi masa gagasan, dia mengatakan bahwa anak-anak lah kegiatan seniman yang dewa kembangkan kemampuan pengetahuan apa di saya kalah dibandingkan bahasa anak-anak dalam matematik.
Utama anak-anak itu untuk mencintai budaya lokalnya. Karena budaya lokal itulah identitas dan menjadi karakter nanti ketika mereka sudah dewasa. Nah, modal untuk mengglobal itu nanti adalah identitas lokal. Identitas lokal. Dengan kita memiliki karakter identitas lokal itu, nanti nasional internasional akan melihat kita yang punya karakter gitu. Seperti itu. Di dulurku di mana Bebrado kalau nak bergabung diatur iba di 0711351656 untuk bertanya dengan kedua narasumber kita ini terkait dengan kegiatan bulan menggambar ini yang bakal dilaksanakan besok ya ya Bu ya? Ya. Ah itu kalau misalnya nak datang atau nak apa diaturi begitu? Diaturi, oke. Diaturi kalau nak bertanya silakan baik di line telepon 0711351656 ya terkait dengan lomba-lomba mana tahu anaknya nak melok lomba atau nak jingok mungkin kegiatan pamerannya itu ya. Dipersilakan saja untuk bisa bertanya di line telepon 0711351656. Nah, baik dulurku di mana Bebrado yang pasti Bu Cahyo dan juga Kiai kita break sebentar. Kita akan dengarkan dulu satu lagu pilihan berikut ini. Ini sebagai salah satu bentuk cinta budaya juga. Betul. Kami hadirkan sebuah lagu dari C. Ilham dengan Cuko Dak Becuko. Melati kuncup disayang-sayang setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Panas banget
bercukur, dak bercukur, sama galau, tengah dua, uang kayu, uang sarung, sudah ada bagiannya. Yang bercukur, dak bercukur, sama galau, tengah dua, uang kayu, uang sarung, sudah ada bagiannya. Timbang kepala kebo adalah tradisi menimbang pengantin dengan kepala kerbau. Tradisi ini terutama dikenal di Pangkalan Balai, ibu kota Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya, serta dilaksanakan setelah akad nikah sebagai rangkaian dari upacara perkawinan. Penyelenggaraan timbang kepala kebo berkaitan dengan nazar yang dikenal dalam Islam atau disebut sangi dalam masyarakat Banyuasin. Menurut tradisi ini, orang tua yang dulunya memiliki nazar menyembelih kerbau agar anak mendapatkan jodoh harus menimbang anaknya dengan kepala kerbau hasil sembelihan setelah anak mendapatkan jodoh. Umumnya, prosesi timbang kepala kebo dilakukan bersamaan dengan acara perayaan pernikahan dengan tujuan daging kerbau yang disembelih bisa dimasak untuk disantap oleh para tamu undangan perayaan pernikahan. Timbang kepala kebo sudah berlangsung ratusan tahun dalam masyarakat Banyuasin dan masih terus dilestarikan. Oke, masih di 88,4 MHz perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurku tentunya masih dalam obrolan dalam studio pada kesempatan di suasana siang hari ini dengan tema kita Sumatera Selatan menggambar dalam rangka Bulan Menggambar Nasional dan juga memperingati hari ulang tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke-79 tahun 2025. Kita masih bersama kedua narasumber kita ini dengan Bu Cahyo dan juga dengan Kiai Erwan ya. Kita lanjut lagi Kiai, Bu? Siap. Siap ya, kita lanjut lagi. Oke, kita mungkin ke Kiai Erwan lagi, Kiai Erwan. Cik Kiai tadi tergelitik sempat tadi kan kita menanyakan dari awal tentang sejarah daripada bulan menggambar itu sendiri. Kiai Erwan sempat menjelaskan bahwa itu ada sejak tahun 2022. Artinya ini merupakan sesuatu hal yang baru ya. Baru kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahunan. Dan dipilihlah bulan Mei sebagai bulan menggambar, sementara untuk tanggalnya sendiri bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei. Nah, ini tadi merupakan inisiasi dari Perupa Indonesia. Nah, kenapa Perupa Indonesia memiliki inisiasi untuk menjadikan hal tersebut sebagai bulan menggambar? Yang melatar belakangnya apa nih? Ya, jadi kawan-kawan Perupa itu sebetulnya sudah lama mereka mengetahui bahwa kegiatan menggambar itu adalah salah satu metode dalam mencerdaskan bangsa ini. Nah, itu sebabnya ketika kita kemarin berzooming ria, kita berzooming ria bahasanya ya. Bahasa kekinian. Bahasa kekinian berzooming ria. Nah, kita menyepakati bahwa kegiatan yang kita kemas ini kita harus keluar dari kebiasaan lama. Keluar dari kebiasaan Tidak lama. biasa seperti yang dilakukan pada masa lalu bahwa kegiatan itu selalu top down. Dari atas ke bawah, gitu. Nah, kita kemas kegiatan hari dan bulan menggambar ini sesungguhnya adalah bottom up. Bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke. Jadi dari pribadi-pribadi, dari komunitas-komunitas, mereka melakukan kegiatan dan nanti itu akan dikemas, dijadikan satu di tingkat nasional itu sebagai kegiatan bulan menggambar nasional. Jadi bottom up. Tidak lagi yang top down. Jadi ini artinya usulan dari bawah ke atas gitu ya. Kegiatan masyarakat yang memang apa adanya di masyarakat, tidak dikemas, tidak diformat, tapi mereka berekspresi sebebas mungkin. Kemudian nanti itu akan kita kumpulkan di tingkat nasional menjadi kegiatan hari dan bulan menggambar nasional. Seperti itu. Seperti itu yang menjadi inisiasinya sepertinya ya. Oke, kita kembali ke Bu Cahyo lagi nih, Bu Cahyo. Katanya tadi ini dari senimannya sendiri begitu ya, dari pelaku seninya sendiri yang mengatakan bahwa jangan sampai kalau kegiatan itu cuma dari
selama ini kan dari atas ke bawah. Nah, tapi ini mintanya dari bawah ke atas begitu. Ini Ibu sendiri menilai seperti apa nih, Bu? Ya, Sebagai dari perwakilan pemerintah nih begitu ya. kalau saya lihat kalau dari bulan menggambar ini Bulan memang menggambar. sebenarnya dari bawah ke atas sudah. Iya, sudah dari bawah ke bottom atas. up, ya, bukan top down lagi. Kenapa? Karena komunitas ini sounding ke kami bagaimana kita memunculkan kegiatan bulan menggambar di saat memang ini pas di bulannya begitu. Pas di bulannya. Ya, dan kami menyambut baik itu karena kenapa? Selain ini bulan menggambar pas bulannya, kita juga punya bulan yang sangat bulan ini adalah ulang tahun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Itu juga bulan yang sangat bagus untuk kita. Jadi akhirnya kita sandingkanlah keinginan dari komunitas tersebut untuk melaksanakan kegiatan bulan menggambar dengan keinginan kita untuk meramaikan ulang tahun Pemprov. Jadi akhirnya terwujudlah kegiatan bulan menggambar di Provinsi Sumatera Selatan ini dengan tema itu tadi Sumatera Selatan menggambar begitu. Sumatera Selatan Ya, menggambar. Jadi artinya memang benar-benar didengar nih dari yang apa yang menjadi saran ataupun juga masukan dari yang di bawah begitu ya, Bu ya. Ide-idenya begitu gayung bersambut Ya, begitu. betul, ya. Kalau ibaratkan cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Wah. Ini yang dicari begitu. Oke, Yai balik lagi Yai kita Yai. Nah, kalau misalnya dari ini Dewe Kiai di sini kan sebagai tim perumus hari dan juga bulan menggambar nasional. Nah, ini kan kegiatannya di tahun ini ya baru yang bersama dengan pemerintah provinsi. Betul. Nah, ini kegiatannya seperti apa saja nih ya yang sudah dipersiapkan begitu? Jadi kita mendorong komunitas-komunitas yang ada di Palembang khususnya untuk membuat kegiatan-kegiatan. Membuat kegiatan-kegiatan. Dari situ kawan-kawan komunitas dari rombongannya Rudi, kemudian rombongannya si Idris dalam komunitas mereka itu mereka membuat kegiatan-kegiatan bahkan juga dari kelompok sekolah. Kelompok sekolah. Karena di Palembang ini ada sekolah SMK 7. Yang di Jalan Naskah itu adalah sekolah seni rupa. Seni rupa. Nah, mereka juga membuat kegiatan yang dalam tema kegiatan bulan menggambar Bulan ini. menggambar. Dan sehingga apa yang digagas dari tingkat nasional bahwa ini bergerak dari komunitas-komunitas itu sudah terlaksana di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Nah, karena begini, kita kalau lihat dari sejarah perkembangan seni rupa Indonesia, kita di Sumatera Selatan ini tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hasil studi saya, hasil penelitian, kita punya namanya patung-patung megalitik Pasma. Oke. Itu karya budaya prasejarah. Sejajar dengan karya-karya prasejarah yang ada di Maros, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Nah, di Sumatera Selatan itu ada megalitik Pasma. Dan di dalam tradisi megalitik Pasma itu ada juga lukisan prasejarah. Artinya bahwa masyarakat kita Sumatera Selatan itu sejak masa leluhur dulu sudah aktif dalam melakukan kegiatan menggambar. Seperti itu. Itu ada ininya, ada prasastinya atau seperti Ada apa? tinggalannya. Ada tinggalannya. Ada tinggalannya di daerah Bukit Barisan bagian selatan atau dataran tinggi Pasma, Lahat Pagaralam. Lahat Pagaralam. Oke. Dan itu yang menyatakan akhirnya seperti kata Kiai tadi ya, ternyata Indonesia merupakan lukisan ya. Lukisannya itu merupakan yang tertua begitu ya? Iya, di Indonesia. Di Indonesia. Di dunia juga kita yang tertua. Yang tertua. Yang ini kan terdapat di Maros itu. Di Maros ya. Jadi sesuatu yang sangat membanggakan sekali pastinya kan. Betul. Oke, kita kembali terkait dengan tentunya bulan menggambar dan juga memperingati hari ulang tahun Sumatera Selatan. Ibu, ini tadi katanya sudah di sounding, sudah dikasih tahu nih Cek Gaya kegiatan ini lah sudah ibarat kata pendaftaran lah sudah dari jauh-jauh hari gitu kan. Dan puncaknya adalah besok sebagai pembukaan. Nah, mungkin Bu bisa Cak kita nak kepo-kepo dikit randonnya Cak itu ya. Jadi masyarakat tuh nak datang mungkin nak berkunjung untuk melihat secara langsung itu seperti apa gitu Bu, silakan. Boleh, Pak Ayu. Diaturi besok. Diaturi. Tanggal 20 Mei itu pembukaan. Jadi hari pertama itu ada pembukaan. Biasa opening seremoninya. Opening seremoni. Dan setelah itu nanti akan ada melukis bersama begitu. Melukis bersama. Ini melibatkan juga dengan melibatkan Kiai Irwan juga. Selain pejabat mungkin yang hadir saat itu dan nanti ada perupanya juga ikut andil dalam melukis bersama tersebut dalam rangka opening begitu. Nah, itu untuk hari pertama dan hari keduanya kita ada workshop. Kegiatannya workshop ini untuk guru SD, TK SD yaitu workshop melukis.
Dan untuk di tanggal 22 itu ada workshop juga, ini melukis kaos gitu ya. Beda kalau ininya. ini ya, ini beda. Ini untuk seluruh peserta boleh mendaftar begitu. Dan setelah tanggal 23 itu ada lomba mewarnai dan lomba melukis. Jadi ini ada 3 kelas, ada A, B dan C. Jadi kalau A ini TK, kalau B itu kelas 1 sampai kelas 3 dan C itu 3 sampai 4 sampai 6 begitu. Ini ada kelompok-kelompoknya. Mereka sudah melukis, kalau TK masih mewarnai. Ini ya itu di tanggal 23 dan 24 nanti penutupan dan pengumuman pemenang dari lomba-lomba tersebut. Jadi Jadi ada berapa lomba nih? Ada lombanya lomba mewarnai melukis dan melukis gitu. Tapi ada juga workshop. Workshopnya itu untuk guru dan juga untuk siswa. Pameran? Itu workshop kaos. Pamerannya non-stop dari tanggal 20 sampai 24. Pamerannya tetap di Jakabaring juga. Ya sama di Taman Budaya semuanya dilaksanakan ya. Karena kita punya gedung untuk aktivitas seninya di Taman Budaya. Jadi kita berusaha meramaikan Taman Budaya itu. Jadi mengajak para seniman ataupun masyarakat luas untuk beraktivitas di Taman Budaya begitu, supaya Taman Budaya kita kelihatannya lebih meriah lagi begitu dari tahun ke tahun begitu. Dan ini kita dalam tahun ini kita bulan ini tentunya itu bulan menggambar, dan nanti bulan-bulan selanjutnya kita juga ada aktivitas yang lain di Taman Budaya. Jadi pokoknya jangan sampai kosong kegiatan begitu ya Bu ya. Diaturi dulu untuk ngulik ini apa informasinya dari mana? IG Taman Budaya. Ya, boleh dikulik Jadi Taman boleh Budaya, dilihat kegiatan apa yang ada di Taman Budaya yang bisa diikuti oleh semua masyarakat tentunya begitu, baik pelajar maupun umum. Bisa untuk berpartisipasi maupun hadir untuk menyaksikan begitu, meramaikan langsung ya. meramaikan. Diaturi galo-galo. Ini bahasa Palembangnya lah keluar lama tuh. Tadi katanya bahasa Palembangnya Ibu nanti ya mungkin agak campur aduk. Yang dicari memang gado-gadonya Bu. Iya, ini gado-gado. Gado-gadonya. Oke, Kak Erwan. Tadi kan Ciki sempat nanya sama Bu Cahyo bahwa keterlibatan dari para perupa atau seniman ini itu seperti apa begitu kan di dalam kegiatan Bulan Menggambar ini, khususnya untuk tanggal 20 besok sampai dengan serangkaian nanti acaranya. Itu apa saja nih? Betul. Jadi sesungguhnya di Palembang ini sudah dimulai bergerak komunitas-komunitas ini dalam kegiatan Hari dan Bulan Menggambar itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Cahyo, salah satunya tanggal 20 di Taman Budaya Jakabaring. Itu kegiatannya full sampai 4 hari ya Bu ya. Sampai 4 hari. Dan tanggal 21 juga ada kegiatan Bulan Menggambar yang dilaksanakan oleh komunitas yang lain di Gedung Kesenian Palembang. Gedung Kesenian Palembang juga yang ada. Di daerah Benteng Kota Besar. Nah, di Gedung Kesenian itu juga digelar kegiatan Bulan Menggambar sampai beberapa hari juga. Nah, kemudian oleh pemerintah Kota Palembang juga sudah disupport oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Mereka menyelenggarakan kegiatan lomba menggambar itu pada tanggal 31 Mei nanti di pelataran Museum Sultan Mahmud Badruddin II. Jadi memang nanti akhirnya atau faktanya bahwa di Palembang itu akan berlangsung Bulan Menggambar. Dan memang benar-benar terrealisasi Bulan Menggambar itu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sendiri dan juga pemerintah Kota Palembang. Ini luar biasa. Sudah terkolaborasi. Iya, terkolaborasi. Jadi memang akhirnya masyarakat benar-benar tahu bahwa di bulan Mei ini memang benar-benar adalah bulan menggambar begitu ya Bu ya. Nah Bu, tadi katanya sempat ngomongkan masalah workshop. Workshop ini tadi yang pertama katanya untuk guru-guru tanggal 21 ya Bu ya. Tanggal 21 workshop untuk guru-guru. Itu jadi guru-guru untuk TK, SD sampai SMP. TK sama SD. TK sama SD. Itu apa saja yang akan dibahas di dalam workshop tersebut Bu? Tentunya akan membahas tentang berbagai teknik bagaimana melukis atau memberikan cara melukis yang lebih mudah bagi anak-anak begitu untuk memahami bagaimana cara melukis begitu, dan ini akan diberikan kepada gurunya supaya gurunya nanti bisa menularkan kepada anak-anaknya untuk memacu. Artinya gurunya dulu yang diajari, baru kakek ke murid-muridnya. Begitu. Ini melibatkan para perupa ini juga Bu? Untuk workshop ini? Untuk narasumbernya tentunya para perupa-perupa yang sudah handal. Salah satunya Kia ini. Boleh juga ya Cik Gaya diajari gambar ya. Siap. Oke, kalau untuk workshop yang kedua tadi adalah workshop apa tadi? Workshop melukis kaos. Jadi mungkin melukis kaos.
di dalam dipakai kaos medianya. Jadi Oh, untuk melukis kaos di ini situ. pakaian Iya, gitu. mungkin ada tingkat kesulitan sendiri ya untuk Iya. untuk melukis di media kertas dan media yang lain begitu, dan nanti akan dilakukan workshopnya di situ. Oh, diajari Gitu, juga. ya, Nah, gitu. Yai sebelum diajari dulu Yai, yuk